Di video kali ini, kami berkolaborasi dengan organisasi Burung Indonesia, yaitu organisasi non-profit nasional yang bergerak di konservasi pelestarian burung liar dan habitatnya di Indonesia. Di batas paling utara Indonesia, terdapat satu pulau kecil bernama Sangihe. Meskipun ini hanyalah pulau kecil, namun dalam dunia konservasi keragaman hayati global, pulau kecil ini memiliki nama besar. Laut dalam yang mengelilingi Sangihe menjadi penghalang alami bagi persebaran flora dan fauna. Tak heran, pulau ini memiliki endemisitas keragaman hayati yang sangat tinggi. Berdasarkan keragaman hayati burungnya saja, Sangihe menjadi satu-satunya rumah bagi 10 jenis burung endemik. Ke-10 jenis ini hidup di kawasan hutan lindung Gunung Sahenda Ruman. Salah satu dari 10 burung endemik itu ada burung kecil berwarna biru yang bangkit dari jurang kepunahan setelah sebelumnya sempat diduga punah selama lebih dari 1 abad. Sriwang Sangihe, atau yang dalam bahasa Latin disebut dengan Eutrichomias rowley, memiliki ukuran tubuh sekitar 18 cm. Burung ini dapat dikenali dari ciri fisiknya, ditandai dengan bagian atas agak gelap, sementara bagian bawah abu-abu kebiruan lebih pucat. Burung kecil ini senang hidup pada ketinggian 450 hingga 650 mdpl di lembah-lembah terdalam dengan tutupan hutan alam yang masih terjaga. Setidaknya ada 11 spesies pohon lokal di kawasan hutan lindung Gunung Sahenda Ruman yang digunakan Sriwang Sangihe untuk bersarang. Sriwang Sangihe adalah termasuk hewan yang tidak terlalu produktif dalam berkembang biak. Biasanya, musim kawin burung ini dimulai pada Agustus hingga November. Proses kawin diawali dengan sepasang Sriwang Sangihe yang saling berkejaran hingga akhirnya kedua burung ini menghabiskan waktu bersama untuk mencari material dan membangun sarang. Setiap musim kawin, sepasang Sriwang Sangihe hanya dapat menghasilkan 1 butir telur. Tidak cukup sampai di situ, persentase keberhasilan telur untuk menetas dan hidup juga rendah, hanya sekitar 50% saja. Hal ini yang membuat perkembangan populasi burung kecil Sriwang Sangihe sangat lambat. Jika sudah waktunya bertelur, induk Sriwang Sangihe akan mengeluarkan sebutir telur yang berwarna putih dan memiliki bercak-bercak coklat kemerahan. Anak Sriwang Sangihe akan belajar terbang untuk pertama kalinya setelah 20 hari menetas. Setelah itu, individu muda ini akan mengikuti induknya mencari makan dan bertualang di rimbanya hutan Sahenda Ruman. Dalam pembangunan sarang, burung ini sangat pilih-pilih tempat untuk dijadikan lokasi bersarang. Sriwang Sangihe menggantungkan hidupnya di lembah-lembah terdalam dengan tutupan hutan alam yang masih terjaga. Jika di sekitar lokasi tersebut ada aktivitas pembukaan lahan perkebunan, maka burung ini tidak akan membuat sarang di lokasi tersebut. Burung Sriwang Sangihe pernah menjadi misteri karena tidak lagi ditemukan selama lebih dari 1 abad, hingga seorang warga lokal akhirnya menemukannya kembali. Pada tahun 1873, seorang ornitologis asal Jerman, Adolf B. Meyer, memiliki spesimen Sriwang Sangihe yang pertama dan satu-satunya. Nahasnya, wujud hidup burung tersebut menghilang lebih dari 100 tahun dari pandangan masyarakat umum dan juga peneliti. Uniknya, laporan keberadaan burung ini baru muncul lagi 105 tahun kemudian, kala ahli burung bernama Murray D. Bruce mengamati seekor burung di lereng atas Gunung Awu di Pulau Sangihe. Mendengar kabar itu, ekspedisi pencarian pun dilakukan oleh para peneliti burung. 2 ahli burung kawakan tidak melewatkan informasi ini. Frank J. Rosendahl mengitari Gunung Sahenda Ruman pada bulan Mei hingga Juni tahun 1985. Sedangkan David Bishop belusukan di hutan sekunder Gunung Awu pada tahun 1986. Sialnya, setelah melakukan pencarian yang cukup memakan waktu, hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan burung tersebut. Meski begitu, dari ekspedisi tersebut muncullah 2 pendapat. Pertama, burung ini memang sudah punah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan Sriwang Sangihe masih ada, namun sangat langka. Ekspedisi pencarian Sriwang Sangihe
dilakukan kembali pada tahun 1998 oleh John Riley dan Jim Wardle. Mereka berdua adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan studi magisternya. Sebelum ke Sahendaruman, kedua peneliti tersebut telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mencari burung tersebut di Gunung Awu. Namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya mereka mengubah pencarian ke arah selatan, yaitu Gunung Sahendaruman, dengan sebuah hipotesis adanya migrasi satwa. Gunung Awu beberapa kali erupsi dan memungkinkan satwa yang ada di dalamnya untuk berpindah ke tempat lain. Pada proses pencariannya, kedua peneliti itu menyusuri perkampungan yang ada di sekitar Sahendaruman dan bertanya kepada masyarakat setempat terkait keberadaan burung biru yang mereka cari. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang mengenali burung itu melalui sketsa dan penjelasan ciri-ciri yang disampaikan. Pada akhirnya, John Riley dan Jim Wardle memutuskan untuk langsung survei ke Gunung Sahendaruman. Kedua orang itu menyampaikan kepada penduduk setempat bahwa mereka membuka peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari tim ekspedisi sebagai petunjuk jalan dan pembawa barang. Namun, banyak masyarakat yang menolak ikut karena kendala bahasa dan takut ditipu oleh orang asing. Meski begitu, hal inilah yang menjadikan momen pertemuan kedua peneliti asal Inggris itu dengan seorang warga lokal bernama Anius Daudali. Setelah sepakat, Anius Daudali dan beberapa rekannya menjadi pemandu jalan serta pembawa barang dengan upah Rp30.000 per hari. Pencarian Sriwang Sangihe kali ini memakan waktu bertahun-tahun, meski jalur pengamatan dibuat di dua wilayah, yaitu di lembah dan pegunungan hutan. Meski begitu, upaya yang mereka lakukan tetap masih saja nihil. Bahkan, sampai batas waktu pencarian hanya tersisa 2 pekan. Jika dalam kurun waktu tersebut burung Sriwang Sangihe belum juga ditemukan, maka proyek akan ditutup dan burung itu pada akhirnya akan dinyatakan punah. Pada suatu sore, Anius Daudali menuruni lembah gua mengambil air untuk rombongan tim ekspedisi. Sekitar pukul 17.00 saat mengisi air di sungai, ia sambil memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dan saat itu pula, ia melihat ada burung kecil berwarna biru hinggap di dahan pepohonan di atasnya. Pada momen itu, terdapat sekitar 5 ekor burung yang terbang dengan lincah. Hal ini membuatnya berkata di dalam hati, ini seperti burung yang sedang dicari. Pada saat malam hari, ia menyampaikan kepada Yoris, juru bahasa para peneliti tentang peristiwa yang tadi sore terjadi. Segera, Yoris mengambil buku panduan lapangan untuk melihat sketsa burung itu. Dari kejauhan, John Riley memperhatikan kedua orang itu dan bertanya, apa yang sedang kedua orang itu bicarakan? John menanyakan apa yang Anius temukan. Lalu, Yoris menjawab dengan bercanda bahwa Anius menemukan pergam tarut. Merasa ada yang tidak beres, John kembali bertanya tentang kejadian itu. Akhirnya, Yoris memberitahu bahwa Anius, atau kerap dipanggil Buniu, mengaku telah melihat burung yang selama ini mereka cari. Ya, burung Sriwang Sangihe. Hal ini tentu saja membuat John Riley tidak bisa tidur semalaman karena terus memikirkan hal itu. Pagi harinya, Yoris, Anius, dan beberapa orang yang ada di rombongan diminta untuk memeriksa lokasi tersebut. Dan benar saja, burung yang dilihat oleh Anius sehari sebelumnya adalah Sriwang Sangihe. Kemudian, John Riley dan Jim Wardle menangis haru hingga bersandar di pohon saat melihat beberapa burung Sriwang Sangihe berterbangan di atas kepalanya. Ekspedisi bertahun-tahun yang mereka berdua itu lakukan akhirnya membuahkan hasil. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Anius Daudali, akhirnya burung Sriwang Sangihe diberi nama Niu untuk penyebutan lokal setempat. Niu diambil dari panggilan Anius yang akrab dipanggil Bu Niu atau Om Niu dalam bahasa Sangihe. Karena keberadaannya sangat langka, sejak tahun 2018, status konservasi Sriwang Sangihe ditetapkan sebagai satwa critically endangered atau kritis. Pulau Sangihe yang menjadi pulau terbesar di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Gunung Sahendaruman yang ada di pulau itu menjadi habitat bagi burung serindit Sangihe, celepuk Sangihe, raja udang bengkaratu, udang merah Sangihe, pauk Sangihe, anis betet Sangihe, berinji emas Sangihe, burung madu Sangihe, burung kacamata Sangihe, dan Sriwang Sangihe.
Hal ini membuat gunung tersebut masuk ke dalam kategori Key Biodiversity Area atau KBA prioritas. KBA merupakan daerah paling penting bagi keanekaragaman hayati beserta habitatnya. Selain burung, hutan Sahin Daruman juga menjadi habitat bagi mamalia arboreal seperti kuskus beruang talaut atau Ailurops melanotis, hewan marsupial yang memiliki nama lokal kusen yang juga berada dalam status critically endangered atau satwa kritis yang terancam punah. Di pulau itu terdapat juga Tarsius sangihe atau Tarsius sangirensis, hewan nokturnal pemakan serangga yang memiliki suara melengking. Keberadaan surga keragaman hayati itu tidak semerta-merta membuatnya terhindar dari ancaman tangan manusia. Pada tahun 2017, alih fungsi lahan mengancam kawasan hutan lindung Sahin Daruman yang hanya tersisa tidak lebih dari 500 hektar saja. Dampak buruk degradasi hutan tidak hanya mengancam kelestarian keragaman hayati Pulau Sangihe, tetapi juga mengancam penghidupan ribuan masyarakat yang tinggal di 25 kampung di sekitarnya. Sebab hutan lindung menyediakan layanan alam vital bagi masyarakat, terutama sebagai pasokan air bersih. Selain itu, pulau ini juga sedang berhadapan dengan tambang emas yang hendak masuk. Hal ini tentunya mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Salah satunya adalah penolakan keras dari masyarakat setempat. Jika nantinya tambang emas tersebut beroperasi, dikhawatirkan akan memberi dampak negatif yang signifikan bagi ekosistem dan budaya masyarakat setempat. Masyarakat setempat sadar, jika nanti tambang beroperasi akan merusak lingkungan dan mengancam habitat keanekaragaman hayati yang ada. Ancaman-ancaman yang disebabkan oleh manusia tentunya dapat dicegah dengan tangan manusia juga. Jika kita tidak bisa mencegahnya, mungkin saja kita akan mengulangi lagi peristiwa kepunahan Sriwang Sangihe dan bisa jadi satwa-satwa lainnya. Ada 4 pemirsa manfaat yang berarti dari burung Sriwang Sangihe ini, yaitu yang pertama, dia tuh sebagai pengontrol hama. Kedua, sebagai agen alam. Ketiga, sebagai penyerbuk alami. Dan yang terakhir, kasarnya sebagai petani hutan. Jadi burung Sriwang ini penting untuk keanekaragaman hayati. Bayangkan kalau ini punah, bagaimana hama itu bisa dikontrol? Bagaimana penyerbuk alami bisa dihasilkan? Dan bagaimana kasarnya petani hutan itu akan ada? Jadi keseimbangan alam akan menjadi rusak. Bubar yang namanya tanda kutip alam Pulau Sangihe. Mari kita lindungi hutan Sahin Daruman dan lestarikan burung Sangihe. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.